Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Video kali ini saya akan membahas tentang karunia rohani yang tertulis, yang dicatat dan dilaporkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian. Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sekali lagi, Efesus 4 ayat yang ke-11 saja. Demikian bunyinya. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Berarti menurut Efesus 4 ayat yang ke-11, kita mendapati ada karunia sebagai rasul, karunia sebagai nabi, karunia sebagai pemberita Injil, karunia sebagai gembala, dan karunia rohani sebagai pengajar atau guru atau dosen atau pendidik. Nah, satu persatu saya akan membahas secara singkat, secara garis besar saja. Jika saudara ingin menghendaki secara detail, saudara bisa memberikan komentar di kolom YouTube ini. Dan jika saudara ingin mengikuti video saya yang terbaru, yang baru diposting, saudara bisa memberikan like, subscribe, nyalakan atau bunyikan loncengnya. Yang pertama saya akan membahas tentang karunia sebagai rasul. Dari istilah rasul ini, dari bahasa aslinya itu menunjuk kepada seseorang yang diutus untuk suatu tugas. Apostolos, orang yang diutus untuk suatu tugas. Arti yang pertama, secara luas memang ini yang berlaku bagi semua orang yang percaya. Jadi secara luas kata ini menunjuk atau berlaku untuk semua orang percaya. Semua orang percaya yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, dan Yesus adalah Tuhan, itu diutus oleh Kristus untuk menjadi saksi Kristus di seluruh muka bumi ini. Kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah diselamatkan, diutus untuk tugas sebagai saksi Kristus. Ini makna karunia sebagai rasul, makna yang pertama secara luas. Ini tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 21 dan Yohanes 17 ayat yang ke-18. Makna yang kedua sekarang, menunjuk kepada utusan gereja tertentu atau gereja lokal untuk tugas khusus sebagai utusan Injil atau sebagai misionaris. Jadi sesungguhnya menurut beberapa ayat ini, gereja yang sehat itu selain ada gembala, ada juga orang yang diangkat untuk tugas pendidik, tugas pengajar, ada pula yang diangkat untuk tugas misionaris atau utusan Injil atau pemberita Injil yang punya karunia ini tentunya. Tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 23 dan Filipi 2 ayat yang ke-25. Nah, Tene mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki karunia tersebut diutus dengan suatu tugas, suatu berita, yaitu berita firman Tuhan, untuk membangun jemaat, untuk membuat suatu aturan-aturan, dan untuk menjalankannya di dalam tubuh Kristus, di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah gereja. Nah, arti yang ketiga ini berkaitan dengan murid 12 lalu menjadi 11 karena Yudas
meninggalkan panggilan, dia gagal, lalu dia bunuh diri, lalu menjadi 12 lagi ditambah oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Walaupun para murid membuat suatu undi dan memilih seorang yang lain, namun Tuhan tidak mempersoalkan, tetapi secara surgawi Tuhan memilih sendiri pengganti Yudas Iskariot yang mati, yaitu Paulus muda, yang kita sebut namanya Rasul Paulus. Nah, jadi arti yang ketiga berkaitan dengan 12 rasul sebagai saksi mata Tuhan. Kita bisa membaca di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Paulus disebut di dalam Galatia 1 ayat 1. Jabatan itu tidak akan terulang. Jadi rasul yang dipilih itu tidak akan terulang. Jadi zaman sekarang ini sesungguhnya tidak ada rasul. Tidak ada orang yang disebut sebagai rasul. Tetapi orang yang berkarunia, bertugas sebagai rasul, bukan rasul. Setelah 12 rasul itu mati, jabatan itu tidak ada lagi. Namun karunia kerasulan Tuhan masih memberikan. Untuk apa? Tadi kita baca di dalam Efesus, untuk pembangunan tubuh Kristus dan seterusnya. Karunia ini berhubungan dengan dua tugas utama. Yang pertama, tugas rasul, yaitu menjaga kemurnian iman dan ajaran atau doktrin yang diajarkan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. 1 Timotius 4 ayat 16. Untuk menjaga kemurnian doktrin ini perlu dilakukan oleh para pemikir Kristen, para teolog, para pengajar Kristen yang setia kepada firman Allah, yang dapat menilai segala ajaran, yang memiliki pandangan teologi menurut hikmat Allah, pandangan teologi yang sehat, yang rumusan ajarannya, yang rumusan doktrin teologinya tidak bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya, sehingga mereka dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, tugas untuk rela bepergian, rela pergi, bukan untuk hobi, bukan untuk rekreasi, ke tempat-tempat yang Tuhan suruh untuk memberitakan kabar baik firman Tuhan. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya bahwa Allah menggenapi janjinya turun ke dunia menjadi manusia, seperti yang dinubuatkan para nabi. Turun ke dunia menjadi manusia, melayani kita, menderita, dan akhirnya menyerahkan nyawanya dengan cara mati tergantung di kayu salib. Lalu setelah mati dikuburkan, pada hari ketiga bangkit, menampakkan diri dan hidup selama-lamanya. Itulah kabar baik menurut iman Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas yang kedua ini yaitu memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia untuk membangun jemaat baru. Contohnya seperti William Carey, itu diutus sebagai orang yang berkarunia rasul untuk India. Adoniram Judson berkarunia sebagai rasul, diutus untuk ke negara Burma atau Myanmar. Lalu Joseph Camp, dia diberi karunia untuk memberitakan kabar baik sebagai orang yang berkarunia rasul untuk di daerah Maluku, Indonesia. Lalu No Manson, orang yang berkarunia rasul di tanah Batak atau di Tanah Batak. Sekalipun mereka tidak mendapat jabatan sebagai rasul, namun jelas bahwa mereka diberi karunia kerasulan. Nah, saudara kasih Tuhan, apakah saudara punya kerinduan besar untuk memberitakan Injil ke suku-suku yang terabai, unreached people group, ke suku-suku di mana internet belum bisa masuk, mungkin listrik belum bisa masuk? Apakah masih ada? Mungkin masih ada daerah-daerah yang belum ada listrik. Nah, diperlukan seorang yang dipanggil dan diperlengkapi Tuhan dengan karunia sebagai rasul untuk pergi membawa kabar baik, memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang belum mendengar Injil Tuhan. Selamat melayani Tuhan sebagai seorang yang dikaruniai atau mendapat karunia sebagai rasul, yaitu rasul Injil Tuhan untuk memberitakan kabar baik.
Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.